Flowchart atau diagram alir adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan sebuah langkah-langkah dalam suatu proses. Dalam manajemen perpustakaan, flowchart berfungsi untuk memetakan alur kerja berbagai kegiatan dalam sebuah perpustakaan, seperti penambahan buku, penambahan anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, dan lain sebagainya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan flowchart dalam manajemen perpustakaan. Nah, yang pertama kita disuruh masuk di dalam menu perpustakaan. Di sini kita akan diberi opsi untuk menambahkan buku, menambahkan anggota, meminjamkan buku, mengembalikan buku, ataupun keluar. Jika kita memilih menu menambahkan buku, maka kita disuruh untuk menginput judul buku, penulis buku, kemudian kode buku. Jika proses tadi berhasil, maka akan mengeluarkan keterangan bahwa buku berhasil ditambahkan. Kemudian, jika kita memilih menambahkan anggota, maka kita disuruh untuk menginput nama anggota serta ID anggota. Jika proses tersebut berhasil, maka anggota berhasil ditambahkan. Kemudian, jika kita memilih menu peminjaman buku, maka kita disuruh untuk menginput ID anggota serta kode buku. Jika proses tersebut berhasil, maka buku berhasil dipinjamkan. Namun, jika proses tersebut tidak berhasil, maka kita disuruh untuk memasukkan kembali tambah buku ataupun menu tambah anggota. Jika kita memilih menambahkan buku, maka kita juga harus mengisi judul buku, penulis buku, kode buku. Dan jika kita disuruh untuk mengisi nama anggota, maka kita harus mengisi nama anggota serta ID anggota. Kemudian, jika kita memilih menu kembalikan buku, maka kita disuruh untuk menginput ID anggota serta kode buku. Jika berhasil, maka akan munculkan keterangan buku berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka kita disuruh untuk menambahkan buku serta menambahkan anggota. Jika kita menambahkan buku, maka kita disuruh kembali untuk mengisi judul buku, penulis buku, serta kode buku. Jika kita ingin disuruh kembali menambahkan anggota, maka kita harus mengisi nama anggota serta ID anggota. Dan pilihan yang terakhir adalah keluar. Di sini, jika kita memilih keluar, maka proses kita sudah berhenti. Pseudocode adalah proses yang sangat berguna dalam merancang algoritma untuk sistem manajemen perpustakaan. Dengan menggunakan pseudocode, pengembang dapat merumuskan langkah-langkah logis yang diperlukan untuk mengelola berbagai fungsi perpustakaan, seperti penambahan buku, penambahan anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Lalu kita akan masuk ke pseudocode yang sudah dibuat berdasarkan flowchart yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kita membuat definisi struktur buku di mana di dalamnya ada string judul, penulis, kode buku, dan boolean status tersedia. Setelah itu ada definisi struktur anggota, string nama, ID, integer jumlah buku dipinjam, deklarasi konstanta integer maksimal buku, dan maksimal anggota. Lalu ada definisi pinjam buku. Pertama ada daftar buku, di mana tidak boleh lebih dari maksimal pinjam, dan integer jumlah buku. Lalu definisi tambah anggota, yang tidak boleh lebih dari maksimal anggota, dan integer jumlah anggota sama dengan 0. Kita memasukkan fungsi tambah buku, string judul, penulis, kode buku. If jika jumlah buku lebih besar dari sama dengan maksimal buku, maka kita akan mengeluarkan print perpustakaan penuh dan tidak dapat menambah buku baru. Setelah itu return, memasukkan input judul buku, input penulis, kode buku, dan print buku berhasil ditambahkan. Lalu ada fungsi tambah anggota, kita ada string nama, string ID. Jika jumlah anggota lebih banyak dari maksimal anggota, maka akan keluar print jumlah anggota sudah maksimal. Setelah itu return, input nama, input ID, jumlah buku dipinjam, dan anggota berhasil ditambahkan. Selesai. Lalu ada fungsi pinjam buku. Ada string ID anggota, kode buku, integer indeks anggota, indeks buku, di mana untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah anggota. Jika daftar anggota, ID sama dengan ID anggota. Indeks anggota, setelah itu break, jika indeks anggota sama dengan min 1, print anggota tidak ditemukan. Return, untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah buku. Jika daftar buku, kode buku sama dengan kode buku dan daftar buku status tersedia. Indeks buku sama dengan i, break, lalu indeks buku sama dengan min 1, maka akan keluar print buku tidak tersedia atau tidak ditemukan. Setelah itu return,
input status tersedia, jumlah buku dipinjam. Maka akan keluar hasil print buku berhasil dipinjam. Begitu juga dengan fungsi kembalikan buku. Memasukkan string ID anggota, kode buku, integer indeks anggota sama dengan -1, integer indeks buku sama dengan -1, untuk integer i sama dengan 0. I kurang dari jumlah anggota. Jika daftar anggota ID sama dengan ID anggota, indeks anggota sama dengan i, lalu break. Jika indeks anggota sama dengan -1, maka akan muncul print anggota tidak ditemukan. Return, untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah buku. Jika daftar buku atau kode buku sama dengan kode buku, dan daftar buku status tersedia, indeks buku sama dengan i, break. Jika indeks buku sama dengan -1, maka akan muncul print buku tidak ditemukan atau sudah dikembalikan. Lalu return, input status tersedia, jumlah buku dipinjam, lalu akan muncul tulisan print buku berhasil dikembalikan. Lalu ada integer main, integer pilihan. Kita menggunakan do, lalu print menu perpustakaan, print 1 tambah buku, 2 tambah anggota, 3 pinjam buku, 4 kembalikan buku, 5 keluar. Lalu pilih opsi 1-5. Kita juga memakai switch pilihan kasus 1. Ada string judul, penulis, kode buku, masukkan judul buku, print masukkan penulis buku, print masukkan kode buku, break. Kasus 2, string nama, string ID, print masukkan nama anggota, masukkan ID anggota, break lagi. Kasus 3, string ID anggota, string kode buku, print masukkan ID anggota, print masukkan kode buku, break. Kasus 5, print keluar dari program, break, default. Print pilihan tidak valid, break. While pilihan, tanda seru sama dengan 5. Return 0. Sekian penjelasan dari kami mengenai pseudocode yang telah kami buat. C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membangun aplikasi sistem yang membutuhkan performa tinggi dan pengelolaan data yang kompleks. Dalam konteks manajemen perpustakaan, C++ dapat digunakan untuk membuat sistem yang membantu pengelolaan buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Dengan kemampuan C++ yang luas, sistem manajemen perpustakaan dapat dibuat menjadi lebih efisien, cepat, dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan berbagai skala perpustakaan. Selanjutnya, dalam menyusun pemrograman yang sesuai dengan manajemen perpustakaan, kami menggunakan beberapa proses. Contohnya, di sini ada konstanta. Ini untuk mendefinisikan nilai tetap seperti kapasitas maksimal buku dan maksimal anggota. Selanjutnya ada lagi proses operator yang digunakan untuk pengoperasian seperti penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Di sini kami menggunakan penjumlahan yaitu untuk jumlah buku, jumlah anggota, selanjutnya ada proses branching yaitu percabangan. Ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada di contoh if else. Nah, di sini ketika indeks anggotanya minus, maka output yang dikeluarkan yaitu anggota tidak ditemukan. Kami menggunakan fungsi boolean juga untuk menentukan statement ini bersifat false or true. Setelah branching, kita lanjut lagi ke proses looping atau pengulangan. Ini digunakan untuk mencari data dan mengulangi menu. Ada di contoh yang ini. Dan di bagian akhir dari pemrograman. Karena akan terus kembali ke atas, akan kembali ke menu perpustakaan yang atas. Kalau misalnya si pengguna belum memilih untuk keluar dari menu perpustakaan tersebut.
Selanjutnya terdapat function. Function ini digunakan untuk mengelompokkan logika yang berulang menjadi blok kode yang dapat digunakan kembali. Contoh penerapannya di sini terdapat void tambah buku, selanjutnya void tambah anggota, selanjutnya void pinjam buku, dan yang terakhir void kembalikan buku. Dan kita akan mencoba untuk merunningnya. Masukkan, pilih opsi. Masukkan judul buku, masukkan penulis buku, buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba opsi tambah anggota. Anggota berhasil ditambah. Algoritma pemrograman dalam pengelolaan perpustakaan modern menawarkan solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi layanan. Dengan algoritma, berbagai proses seperti pencarian buku, peminjaman, dan pengembalian buku dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Melalui analisis data, perpustakaan dapat mengidentifikasi tren peminjaman dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengadaan koleksi. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi pusat pengetahuan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pengguna di era digital.